Oke, Pak De Bude, balik lagi gua Samuel Beritolam dan di sini ada Vini Marcella, teman lama gua. Yo. Hai. Langsung aja kita kali ini mau ngomongin masalah, bukan masalah, adalah lebih ke konten sih. Keluh kesah Cuan. kehidupan. Cuan. Betul. Lu ngomong Konten udah itu cuan. sama dengan cuan. Konten iya. Ya kan? Iya, Kebanyakan orang konten itu sama dengan cuan. cuan. Lu berbakat banget jadi konten kreator emang. Yang mencari Yoi. cuan. Betul. Konten itu adalah cuan. Oke, dari beberapa kali percobaan yang tadi kita mencoba karena ada kendala ya, kali ini berhasil dengan lancar dan tidak ada kendala, tidak ada. Gue udah cek segini. Mudah-mudahan di Harusnya ya. menit-menit ke depan nggak ada masalah dan kita bisa ngobrolin masalah keluh kesah kehidupan. Ini sebenarnya bukan konten tapi lebih ke masalah sih kalau kata gue ya. Sebenarnya menurut Masalah lu hidup. masalah hidup ya? Oke, gue tadi mau nanya loh, keluh kesah kehidupan menurut lu apa? Ternyata lu jawabnya masalah hidup. Masalah hidup. Sesetres itukah lu menghadapi kehidupan yang lu alamin gitu? Ya bisa dibilang begitu. Lu background-nya apa sih background-nya, Vin? Lu background-nya apa? Terus keahlian lu apa? Maksudnya eh, bakat minat lu apa gitu? Kita kan pengen tahu ya untuk nanti Hmm, masuk ke kehidupan. Terlalu serius tapi nggak apa-apa lah. bener. Background gua apa? Pengangguran. Nggak gitu. Ya udah, serius ya. Background Serius, gua iya. sarjana sastra Indonesia. WD. Nggak percaya Keren gak kalau tuh? ini gua. Yang tadi percaya, Di yang pengangguran. Maksudnya gue sarjana sastra Indonesia yang pengangguran gitu. Nggak dong, nggak nganggur. Lu kan sekarang ngomong bahasa Indonesia. Oh Sastra iya, Indonesia lu kepake. bener bener bener. Tapi kan Iya, nggak di situ dong. ya, ya, ya ini kepake ini buat lu bikin Iya sih, konten sesuatu ya kan. bisa Emang kalau bisa sastra bisa. bahasa Indonesia tuh apa itu ngajarin apa sih kalau di sastra bahasa Indonesia? Kalau sastra Indonesia itu ya sastra pasti pasti kalau bicara sastra pasti sastranya ya lah. Sastra, aduh gue belibet lagi. Sastranya yang Indonesia ya mana? dikaji. Iya, Katanya sastra Indonesia. gue belibet. Sastra-sastra yang ada di Indonesia ya Nah, kayak apa sih, bisa jadi puisi, terus hmm, tarian kontemporer, ya, segala macem. oke. Ya, ini apa sih namanya? Budaya lah ya masuknya. Oh, jadi belajar semuanya ya tentang Indonesia Semuanya. gitu ya. Iya. Tadi lu ngomong tentang puisi. Coba dong, lu bikin puisi dadakan gitu di sini. Gue mau Jangan dengerin. macam-macam lu ya. Lu tadi nggak ada ngomong mau bikin puisi. Gua nggak ada persiapan. Gak apa-apa lu coba bikin puisi Kok gitu singkat, tiba-tiba? puisi singkat aja. Gua juga Apa? mute ya, nggak apa-apa. Gua mute Aduh. suara gua jadi nanti kita mau dengerin puisi dari lo. Nggak usah bikin lah ya. Gue cari aja di Google gitu ya. Atau nggak lu pernah bikin puisi nggak sih? Zaman kemarin Pernah. gitu. Ada Pernah. nggak? Tapi Masih ada kan nggak catatannya? gue taruh di mana ya? Ntar ya gue cari dulu. Iya, gue mau denger seorang Vini Marcella, eh, wanita karir yang saat ini sedang mencoba Hmm. menghadapi melewati masalah kehidupan. Banyak Enggak, banget. lu Dia ngomongnya dia kayak Wonder Woman gitu. Yang berjuang hari demi hari, detik demi detik dan seorang diri gitu kan. Gue tahu lu kuat gitu kan. agak lebay ya kalau didengar-dengar. Ya biar lu bikin puisinya bagus gitu aja sih. Gue punya. Jadi ini tuh Haha. puisi gue bikin buat adanya temen gue waktu dia ada ujian. Oke. Boleh 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 Tapi bicara. aduh, malu nggak ya gue? Enggak usah malu. Karena segini, kalau karya seni orang itu nggak ada yang bisa dipermalukan. Iya, tapi kan tetap aja kalau jelek. Mana ya tadi Nggak tuh ada kata jelek, karya seni itu pasti indah sesuai pembuatnya gitu. bisa di skip aja nggak yang ini?
Nggak apa-apa, berapa bait aja gitu puisi Gue nggak ada tentang kesiapan, lu tiba-tiba nyuruh gue baca puisi. ya Udah kayak gini gila nih yang lu ya. menarik ini. Ini yang menarik kayak gini nih. Karena setahu gue memang Vini itu orang yang jago banget ngobrol di depan umum ya, di depan publik gitu ya. Dan apalagi ditambah dengan ilmunya dia sastra bahasa Indonesia. Nah, barangkali nanti di luar sana banyak yang mengagumin lu, kita kan nggak tahu ya. Fans gue ya. Iya, dulu Boleh lah. sahabat gue juga jadi fans lu kok. Haha, gak usah dibahas, itu bisa. Nanti namanya kalau juga dia namanya nonton juga sama kayak gimana? gue. Namanya juga sama kayak gue, Iya, Samuel. udah gak usah dibahas. Oh Cuman ya, gue mau belakangnya nambahin. apa? Gue mau nambahin. Tadi kan lu nanya sastra itu apa. Jadi kan Iya. tadi gue bilang ke segi sastranya. Tapi gue itu skripsi ngambil bahasa. Oke. Jadi kan ada linguistik. Hmm. Pokoknya linguistik. Terus apa lagi ya? Duh, gue udah lupa sih. Kayak gitulah. Nah, terus Udah lama. Selesai lu kuliah terakhir kapan sih? pragmatik, Pragmatik. morfologi gitu-gitu. Nah, terus gue tuh waktu itu skripsi gue ambil Deeksis. Gue mengkaji Deeksis itu apa ya? Dia itu satuan dari pragmatik. Terus dia tuh kayak, aduh gue lupa lagi. Pokoknya gue mengkaji novelnya Risa Saraswati yang William. Oh, I see. Keluaran tahun berapa itu novelnya dia? 2017 kalau nggak salah. 2017 ya? Apa 16 ya? Gue lupa. Oke, tapi novel ya. Novelnya dia ya. Gue kira novel Baswedan. Kenapa? Boleh lah ya. Aduh, agak receh tapi ya udahlah, gue support. Thank you, selalu gitu loh dari dulu emang. Teman baik memang. Iya, betul. Oke, ternyata di sastra bahasa itu banyak banget ya. Yang gak gue ngerti juga sebagai orang awam ya. Oke, dan lu katanya seneng banget sama yang namanya penyiar radio, siaran radio. Betul, karena itu adalah salah satu impian. Bersin Pak Haji. Orang batuk ya, ini bersin udah ganti. Ada obatnya? Nah, nggak ada. Iya, itu adalah salah satu impian gue sih. Itu impian lo? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau lo ada kesempatan buat lo jadi penyiar radio, apa yang bakal lo ungkapin? Yang bakal gue ungkapin, ya berterima kasih kepada Allah karena sudah mengabulkan cita-cita gue. Event itu cuman seminggu, sebulan, gitu dong? Iya nggak apa-apa, yang penting kan gue udah pernah punya pengalaman, gue masuk radio nih gitu. Walaupun muka gue nggak kelihatan, tapi suara gue didengar orang. Iya lo nggak suka tampil di depan publik itu yang kelihatan wajahnya gitu? Suka-suka aja, cuma nggak ada yang ngajak. Enggak lah, gue lebih suka di belakang panggung. Tapi lu dulu kan teater kan nih? Setahu gue lu teater kan? Tapi lu suka di belakang panggung. Itu kayak bertolak belakang banget gak sih? Kan kalau teater itu muka kita di make up. Orang tidak bisa melihat jelas wajah kita kayak apa. Tapi kan ada teater yang gak di make up kan wajahnya? Ada gak semua sih, teater ada. yang gak semua teater di make up kan? Tapi kebetulan memang mungkin teater lu cocok yang di make up. Betul. Sebenarnya sih gue apa ya? Ya kalau mau tampil di TV boleh, di TV di depan layar oke, di belakang layar oke gitu. Cuman kadang namanya orang jarang nongol di depan layar pasti adalah grogi-groginya. Jadi gue kadang ya males groginya. Gitu. Kalau ini males nggak? Kan enggak ini sih. juga tampil wajah lu. Kayaknya sih enggak. Asal nanti lu edit aja ya pencahayaannya yang bagus. Lah, sudah kok, ini sudah diedit aja lo. Jadi nggak kelihatan di makeup jadinya. Rata dong muka gua. Vin,
Hmm. Balik lagi ke masalah keluh kesah kehidupan K3. Nah, sestres apa sih lu menghadapi kehidupan? Apakah lu punya masalah yang eh seberat yang orang bayangkan gitu mungkin atau gimana? Punya, pasti semua orang punya ya masalah berat dalam hidup. Tapi gue Iya. nggak mungkin dong ceritain di sini. Eh, You iya know, nggak you apa-apa know, lah. you know. Ya ya, gue tahu, gue tahu, gue tahu, gue tahu. Ya Ya. ada sih. Cuman Eh, itu gue apa? K3 ini bikin lu apa ya? Maksudnya mengganggu kehidupan lu yang biasanya atau kayak gimana? Bisa dibilang begitu ya. Karena sekarang kan gini, kalau dibilang keluh kesah kehidupan, gue kan Iya, udah sarjana ya. Gue iya. dari tadi sombong banget ya gue bobo sarjana. Saya gue udah Nggak apa, lulus lah istilahnya. sarjana itu susah loh. Untuk menempuh 4 Betul. tahun itu, waduh, waktunya susah. Biasanya di semester ketiga udah males tuh untuk kuliah tuh. Mau drop out Enggak aja sih tuh gue biasanya. ketujuh ya gue udah males. Ketujuh, udah di akhir itu. Udah di akhir itu. Ya kalau dibilang keluh kesah kehidupan, kalau sekarang ya yang gue rasain ya itu, gue pengen kerja, gue nggak mau jadi beban orang tua terus. Oke. Ya sekarang apalagi lagi pandemi kan, nyari kerja tuh susah banget. Nah, Paling iya. udah gitu sekarang puasa kan, lagi puasa mau lebaran. Pasti orang juga buka lowongan kerjaan tuh ya paling habis lebaran. Udah gitu ribet harus rapid test, antigen segala macem kan. Tapi lu bukannya nggak suka kerja di kantoran ya katanya? Enggak sih, enggak suka. Kenapa sih alasannya? Ini terlepas Karena dari masalah kehidupan iya, lu yang lagi keluh kesahin gitu ya. iya benar-benar. Ah, Gue nggak suka karena gue lebih suka berkecimpung di dunia kreatif. dunia kreatif. Betul. Why? Karena kalau di dunia kreatif itu kita bisa mengembangkan pikiran kita, bisa mengembangkan kreativitas kita. Kalau menurut Mhm. gue kalau di kantor itu ya kita cuma ngikutin apa yang bos bilang, apa yang atasan bilang. Oke. Tapi emang sih semua namanya kita kerja pasti kita punya bos lah ya, pasti kita ngikutin apa kata bos. Cuman kan kalau gue berpikir kalau di dunia kreatif itu, misal kayak desain grafis nih, kayak bos atau klien tuh minta kayak gini, tapi kan kita bisa mengembangkan ini loh yang Hmm. ada di pikiran gue tuh kayak gini gitu. Jadi kita ngasih ide kreatif kita ke orang gitu, nggak cuman dipendem sendiri gitu loh. Jadi Ngerti lo nggak lu? ingin punya kebebasan, sedikit kebebasan gitu ya. Yang Iya, namanya dunia kerja kan betul. pasti ada batasannya, tapi lu punya Iya, sedikit kebebasan yang dimana kebebasan itu adalah kerjaan lu gitu kan. iya, Tanggung jawab lu gitu kan maksudnya. betul. Keren juga sih. Memang zaman sekarang kreatif tuh sangat perlu sih. Perlu Banget. banget. Apalagi sekarang zamannya sosial media ya. Iya. Dan menurut lo sosial media mengganggu kehidupan nggak sebenarnya? Ada pengaruhnya nggak sih? Ya pasti ada sih. Kalau sosial media tuh pasti ada lah baik buruknya. Cuman kan balik lagi ke kitanya. Kita bisa makainya tuh gimana. Kita bisa membawanya tuh ke arah negatif atau positif. Sebenarnya Iya. kan kalau kita bawa ke hal yang positif ya kayak gini nih, kayak misalnya lu ngajakin gue podcast, bisa aja gue dapet cuan gitu kan. Aduh, tapi ingat lagi ya, dunia ini kejam untuk wanita Betul, dan kita tak tahu masa depan kita. Lu pernah posting kayak gini betul. kayaknya nih. Iya, kayak lu lagi stalking gue ya. Bener bener bener. Ini maksudnya apa sih? Ya, kita sebelum ngobrolin lebih dalam lagi tentang sosial Kejam. media. Apalah, Dunia apa tadi? Dunia itu kejam untuk wanita. dunia ini kejam untuk wanita dan kita tak tahu masa depan kita. Hmm, Oktober kalau bisa, 2020 masih belum lama lah, sekitar 5 bulan lalu. iya bener. Gue tuh kalau posting kayak gitu kalau lagi kayak banyak pikiran aja gitu. Dan pasti relate dong, kalau yang lu posting pasti relate sama masa Ya lalu dong. bisa dong. Ya iya dong relate. Iya. Ya Eh, kayak haha. apa ya? Apa tadi wanita wanita apa tadi sih? Gue lupa. Dunia ini kejam untuk wanita dan kita tak tahu masa depan kita. Iya betul. Jadi kalau menurut gue kayak yang gue rasain ya, kayak gue anak Iya, iya. perempuan.
yang gue rasain kayak kita itu nggak bisa sebebas anak laki-laki kan. Jadi Oke. apalagi gue kayak di rumah tuh tinggal gue sama adik gue gitu. Terus kayak Adik lu cowok cewek? Sorry. cowok, Cowok, oke. terus kayak gue bangun tidur gue harus nyuci piring, ngepel gitu. Sedangkan adik gue mau main, ya udah bangun tidur mau main gitu. Lu bisa di situ Hmm. udah bisa kan, udah bisa mikir kan kayak, Ngerti, 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 ya ngerti, kan, udah ngerti. bisa mikir kayak, Jadi lu iri. emang ya iya dong. Jadi lu iri ya. Ya. Enggak kayak gini loh, maksudnya apa salahnya kalau anak laki-laki tuh mengerjakan pekerjaan anak perempuan gitu kan. Jadi Hmm. nggak ada salahnya dong, kayak misalnya lu sebagai laki-laki lu bisa nyuci piring, lu bisa ngepel gitu kan, nggak ada salahnya. Iya, Terus iya. kayak kalau menurut gue di situ bisa dibilang kejam karena membedakan kayak lu kan anak perempuan jadi lu harus bisa ini, sedangkan emang anak laki-laki nggak boleh bisa begini-begini gitu. Ngerti Oke. nggak lu? Ngerti, 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 ngerti. Sorry nih, gue nanya sesuatu nih. Lu bisa masak? Bisa. Masak apa aja? Jangan bilang masak air ya, gue tutup nih Enggak. podcast. gue gue bisa masak, ya bisa. Gue sih sering lihat resep-resep gitu ya di YouTube, cuman paling gue save-savein, tapi gue belum nyoba. Cuman gue yakin gue bisa. Tapi Tapi lu kalau pernah masak, nyoba gitu? Masak apa pernah, kayak gitu? Nasi goreng? pernah, pernah. Ya kan dulu gue pernah bukan nasi goreng. Oh iya ya, gue lupa ya di daerah Bukan nasi Pamulang goreng. kan ya. Betul. Iya ya, sama abang lu itu ya. Lu itu yang masak? Iya, kalau abang gue nggak ada, gue yang handle. Oke. Wah, keren juga loh. Bisa masak. Terus selain nasi goreng apa? Mie, kue tiaw gitu. Mie bisa lah. Ya bisa mie, kue tiaw, terus apa lagi ya? Indomie, Indomie emang pasti bisa tuh mah. Goreng-goreng gue bisa. Rendang Bikin bisa, rendang. Bikin sambel rendang. bisa. Bisa, tapi pakai bumbu serbaguna. Yang di Indomaret yang rentengan Iya, kan ya. betul. Gue juga bisa bikin rendang sih. Cuman yang ada minyak. Indomie rendang. Indomie rendang. Bodo amat. Iya. Jadi kayak lu ngerasa dibedain gitu ya. Kehidupan Iya. lu kayak bedain sama cowok Terus gitu ya. ada lagi. Apalagi, apalagi. Kayak tadi kan dibilang kita tidak tahu masa depan kita kan. Hmm. Ya. Terus kayak misal gini, perempuan itu misalnya umur udah 30 atau berapa gitu kan. Iya. Terus kayak dijodohin atau gimana gitu. Itu kan Heeh. pasti lu tau lah mulut-mulut tetangga, mulut-mulut netizen kayak, ih Pedes udah ya tua bun ya. belum, banget bun. Kayak, ih udah tua belum nikah gitu kan. Terus kayak, Hmm. ini jangan milih-milih, bla 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 gitu kan. Kayak, Iya. ya setiap orang itu punya pilihan. Maksudnya yang mau kerja, yang pengen berkarir itu nggak cuma laki-laki, tapi perempuan itu juga pengen punya karir yang bagus. Jadi kayak terus kayak misalnya belum nikah terus dijodohin kan, kita nggak tahu nih seluk beluk tuh pasangan kayak gimana. Terus nanti kalau misalnya ya udah nih, misalnya gue menyenangkan orang untuk gue nikah sama orang yang dijodohin gitu misalnya. Iya. Terus kalau misalnya nanti gue setelah nikah kan gue nggak tahu tuh orang kayak apa, misalnya gue Iya. digebukin atau apa segala macem kan, kalau KDRT ternyata ya. KDRT terus ya toksik gitu-gitu kan, Gak mereka cocok. mau ngomong apa, betul? Iya sih. Oke, kayaknya memang itu masalah-masalah kehidupan lu yang lu alami sekarang ini gitu ya. Benar, iya. Dan Gue sih itu lebih ketakut ke situ ya. dan itu mengganggu aktivitas lu nggak sih? Mengganggu aktivitas, mengganggu jam tidur? Bisa dibilang kalau ganggu jam tidur sih bisa, karena gue tuh orangnya ekspektasi banget. Ekspektasi banget dalam artian lu harus Gue tuh kayak gimana ngerasain. ya? Enggak, jadi gue tuh kayak orangnya kalau pasti semua orang sih kayak gini ya. Kalau mau tidur itu overthinking kan. Kayak terus nanti tuh timbul ekspektasi-ekspektasi yang belum tentu tuh kejadian. Tapi gue kayak
ih nanti kalau gue gini gimana ya gitu, kayak terus nanti gue tiba-tiba nangis gitu loh, kayak nggak jelas nggak sih? Oke, Itu kan oke. bisa masuk ke dalam keluh kesah kehidupan kan, Memang itu kalau kesah kehidupan bikin, overthinking. ya Iya overthinking, benar, overthinking bener-bener. Dan itu bikin kalau yang gua tahu itu bikin mental illness sih iya lama betul. kelamaan. Iya. Dan lu sampai di posisi yang kayak gitu berarti ya. Tapi nggak terlalu parah juga sih, maksudnya gue masih bisa mengatasinya dengan cara main sama teman-teman gue gitu. Oke, tapi kalau setiap malam pasti kejadian lagi nggak? Lu nggak bisa tidur gitu. Ya ada kayak gitu. Tapi kadang-kadang kan nggak sering setiap hari gitu Iya, kan. enggak. Oke, Masih bisa ke-handle lah. masih bisa kayak handle ya. Hmm, Betul. kayaknya yang ngalamin kayak gini nggak cuman satu dua orang ya. Kayaknya hampir hampir di usia 20 tahun ke atas tuh kayak gitu nggak sih? Lu sebelum Iya, umur 20 tahun nggak kayak gini kan? Yang kayak gini masih juga. SMK? Oh, kalau SMK gue enggak. SMK Ya masih enggak lah, fine-fine aja ya, yang tidur fine-fine aja. nyenyak, bangun Ya, santai gitu ya. paling galau-galau apa sih? Kalau Galau-galau gue cinta ngejar-ngejar gitu ya. ngejar-ngejar adik kelas nggak dapet gitu doang. Curhat sekalian ya bun ya. Ah, iya kan? Ya lu pernah SMA dulu kan tuh ngejar ngapain adik sih kelas gitu. dulu ya, waktu itu Iya, ya. udah tidak usah dibahas lebih jauh ya. Iya 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 iya. Tapi banyak di antara teman-teman kita yang udah nikah gitu kan. Betul. Balik lagi ke masalah nikah. Lu nggak ngerasa iri juga gitu? Maksudnya kapan ya gue nikah gitu? Itu kan bisa jadi salah satu keluh kesah kehidupan kan? Iya sih. Sebenarnya sih gue pengen. Ya siapa sih orang yang nggak pengen gitu kan. Iya, gue juga Tapi pengen ya sih balik besok mau nikah juga oke lah. balik lagi ya ke Iya. orangnya, balik lagi ke individunya. Kalau gue karena gue kuliahnya nunda 2 tahun, Mhm. maksudnya 2 tahun lulus SMA terus gue baru kuliah. Jadi kan istilahnya gue baru fresh graduate gitu kan. Iya. Gue pengen buat kerja dulu. Gue pengen ngejar cita-cita gue dulu. Oke, cita-cita lu jadi penyiar radio tadi bukan? Iya, gue pengen memenuhi itu dulu. Oke. Gue pengen punya duit banyak, gue pengen jadi orang kaya, gue pengen beli baju di Uniqlo, di H&M tanpa lihat harga gitu. Kayak orang-orang yang ada lah, Iyalah, gue ada pasti beberapa pengen orang kayak artis gitu. gitu ya yang kalau datang cuman ambil Betul. ambil 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 bayar gitu ya. Iya, gue pengen kayak gitu. Gak perlu gue lihat kayak, coba nih lihat ukuran berapa, tapi ternyata kita lihat harganya, Iya nggak jadi, taruh ya lagi. kan? Habis itu Terus kayak, pindah. kayaknya nggak muat deh gitu, nggak muat maksudnya dompet gue gitu. Oke. Kayaknya kapan-kapan kita harus ajak salah satu teman kita namanya Jodang Erlangga. Dia juga Kayaknya punya banyak sih, cerita bener. eh, yang keluh kesah kehidupan juga sih sama. Apalagi waktu SMA dia suka dibully. Kayaknya kalau kesah kehidupannya dia dari SMK sih ya. Enggak sih, gue rasa SMP. Dia tuh SMP juga udah Dari dibully. SMP. Lu sama sama dia dari SMP ya temenan ya? Enggak, gue dari SMA. Oh dari SMA doang ya? Oh, Tapi oke. dulu pas SD ternyata dia pernah main ke sebelah rumah gue. Jadi dulu tetangga gue itu temennya dia. Dan lu nggak pernah tahu kalau dia adalah Enggak. akan jadi temen lu gitu. Iya, betul. Ya itu Iya. balik lagi, kita tidak tahu masa depan kita, betul? Betul, dan itu yang bikin lu susah tidur. Apaan lu jadi ke situ lagi? Oke lah kalau masalah jodoh pasti kita semua juga pernah ngalamin ya. Ya Bun Iya, ya. iya bun. Nggak usah dibahas ya itu mah. Males kitanya gitu bahasnya. Iya ya. Tapi lu percaya kan semuanya diatur sama Tuhan. Percaya dong. Dan apa tuh namanya? Tapi lu masih ragu meskipun Tuhan udah punya apa tuh namanya? Jalan buat gua gitu. Jalan buat lu. Ragu dari segi apa? Ragu dari segi masa depan lu? Ya ada sih pasti ya. Maksudnya ya kan kita nggak tahu. Maksudnya Tuhan itu menggambarkan kita nanti di masa depan gimana. Jadi ya adalah sedikit was-was.
sedikit was-was. Iya. Padahal kan emang harusnya kita berserah diri ya, tapi gimana Iya, ya namanya manusia, manusia ya Bun ya. suka ngorek-ngorek yang gak harusnya dikorek. Kalau gue jadi Tuhan mah, ini bocil ngapain, bocil ganggu. Ya. Terus gue dimatiin ya sama lu, kurang ajar. Gimana sih cara ngatasin keluh kesah kehidupan lo gitu? Cara ngatasin Iya, ya dengan kumpul sama teman-teman. ngumpul sama teman-teman. Terus Apakah itu cukup? enggak. Nggak cukup kan? Terus apa ya? Dengerin lagu sih kalau gue. Dengerin lagu di saat lo lagi ada Di, masalah atau di saat ya, lo nggak ya bisa enggak tidur. juga. Di setiap saat kalau gue lagi seneng, gue dengerin lagu. Karena gue anaknya musik banget. Musik banget Joy. Kayak Prambors Radio FM. Iya, ya gitu. Paling gue apa sih namanya kalau lagi ada masalah kan males ya di rumah gitu, cuman sendiri, malah kepikiran gitu kan ya. Mendingan tuh gue main kemana kek, gue ketawa-ketawa sama temen gue gitu. Pulang-pulang Walaupun ya pulangnya nangis lagi gitu. yang penting ada kebahagiaan sedikit yang lo alamin Iya, lah ya. yang penting gue udah lupa lah gitu dikit. Dikit ya. Dan itu kan masalah kan bertubi-tubi selalu ada tuh ya. Iya pasti. Ini terakhir nih, masalah bertubi-tubi selalu ada. Dos masalah yang sebelumnya belum lu selesaiin gitu. Lu apakah selalu siap untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di depan gitu, yang belum lu tahu tiba-tiba menyerang diri lu gitu, menyerang mental lu? Lu udah siap belum? Siap untuk itu belum? Sebenarnya sih kalau kayak gitu siap nggak siap ya. Cuman kadang kan ada masalah yang nggak bisa langsung selesai gitu aja. Jadi istilahnya berkepanjangan lah gitu. Iya, Cuman iya. ya udah, balik lagi, hidup kan ngalir aja. Mau nanti kedepannya gimana ya udah terima aja gitu. Apapun itu, Iya. siapapun Ya, itu jodohnya. ya gimana? Ya kalau bisa mah dia lah. Lu Ya bakal gitu. lu sebagai cewek bisa nggak sih nerima bakal nerima suka dan duka pasangan lu suatu saat nanti gitu? Bisa. Sekuat apa lu? Ya Ya, gua nggak bisa kita nggak bisa deskripsiin ya iya sih. untuk sekuat apa gitu kan. Gue cuman pengen tahu aja gitu, kepo aja gitu dengan wanita-wanita seberapa kuatnya dia sih menghadapi bener-bener dropnya kehidupan berdua gitu suatu saat nanti gitu. Ini jadi pertanyaan gue di hidup gue sih sebenarnya. Kalau gue sih ya pasti bisa kalau kita jalaninnya sama-sama. Pokoknya salah satu jangan nyerah aja. Kalau mau lawan sekalian gitu. Kalau mau nyerah ya udah nyerah berdua gitu. Oke. Ya intinya bersatu untuk bersama. Ya. Ya. Bisa banget. Kreatif banget sih, kreatif. Emang kelihatan sih kreatifnya dia itu muncul gitu kan. Bisa aja lu. Oke. Tapi apa semua cewek kayak gitu? Enggak juga lah. Tapi nggak tahu ya. Tapi kan semua wanita itu kuat lah, gue rasa. Termasuk lu kan? Iya. Sekuat apa lu? Bisa dibilang. Menghadapi Sekuat kehidupan. macan. Biskuat dong. Sekuat apa ya? Biskuat Danone. Ya kan orang itu nggak bisa dibilang kuat. Ya bisa dibilang kuat, bisa dibilang enggak juga. Kalau kuat itu kan gimana ya? Kalau lu punya masalah, lu nggak bakalan nangis kalau lu kuat. Berarti kan ada sisi lemahnya juga. Tapi untungnya ya, yang kita tahu dari tadi cerita lu, sedrop-dropnya lu hanya batasnya sampai di nangis gitu kan? Ya gue nggak belajar banyak psikologi sih atau psikis ya. Di luar sana banyak orang-orang yang ternyata benar-benar menyerah sama masalah dia dengan cara-cara yang seharusnya nggak dilakuin. Lo ngerti lah ya gitu ya, dengan cara yang bunuh diri, dengan menyakiti diri sendiri, ya gitu-gitu kan sebenarnya
udah ke tingkat yang tahap lebih serius lagi sebenarnya. Dan Iya. banyak banget di luar sana mungkin yang saat ini sedang lagi ada masalah berat gitu ya. Mungkin menurut dia nggak bisa dihadapi. Apa sih pesan lu buat mereka di luar sana kayak gitu? Pesan gue apa ya? Ya pasti kalian tuh bisa sebenarnya kalau kalian tuh mau. Intinya tuh mau aja, mau bangkit. Ya kadang gue juga kalau misalnya gue lagi terpuruk ya, kalau lagi sedih gitu, ya pasti adalah pikiran-pikiran, apalagi kayak semesta tuh nggak dukung gue gitu. Kayak Yoi, kok semua semesta tuh nggak kayak dukung gue. mojokin, iya kan? Kayak Hmm. semua tuh pada mojokin gue, yang ini tuh ngomong ini, yang ini ngomong ini gitu. Kayak gue tuh kayak sendirian, gue kayak nggak punya teman gitu. Walaupun teman gue banyak, tapi kayak ya udah mereka nggak bisa nolong gue gitu. Kadang gue juga punya pikiran untuk apa gue bunuh diri ya, apa gue gini gitu. Kayak Oke. tapi ya udah balik lagi kalau lu mau bangkit, kalau lu mau, intinya tuh mau ya, kalau lu mau bangkit itu pasti bisa Oke. gitu. Pasti bisa ngelewati ya, meskipun Iya, kita ngerasa semesta nggak iya. mendukung kita gitu ya. Kayak gini, kayak misalnya lu lagi sedih Hmm. ya, terus ya lu berpikir kayak untuk mendingan gue bunuh diri aja lah, mending gue kabur aja lah segala macam gitu. Itu pasti ada yang namanya kayak gue sih bilangnya apa ya? Mungkin bisikan ya kayak udah dong jangan kayak gini gitu. Lu tuh bisa kali nggak kayak gini gitu. Terus nanti gue tuh kayak mendengarkan terus gue kayak gue Intuisi ngalihin lu gitu ya. kesedihan. Iya kayak intuisi gue tuh kayak kayak mengalihkan kesedihan gue kayak gue buka YouTube deh gue nonton apa kayak gitu yang bisa bikin gue senang gitu. Iya, iya, Gitu iya. gue tuh paling Dan menurut lo masalah apa di aspek apa yang berat gitu menurut lo? Kita kan punya pandangan masing-masing ya, tapi menurut ya pandangan lo apa tuh aspek yang terberat antara pasangan hidup, eh, keuangan, masa depan atau apa gitu? Kira-kira menurut lo satu ke dari beberapa hal itu apa menurut lo? keuangan sih kalau gue. Lu Keuangan ya? tahu gue orangnya matre banget kan. Nggak Yoi, bercanda, yoi. bercanda, Ya emang dari dulu tuh dia matre sih, bener gue serius, nggak bohong, gue serius. bercanda. Iya, Ya pasar pasar. keuangan kalau menurut gue aspek yang paling berat itu yang nggak bisa ditebak itu keuangan. Karena kan kita nggak tahu ya pasang surut, Hmm, apalagi kayak sekarang nih lagi pandemi gitu kan. iya, Kayak pulang kampung nggak boleh, tapi wisata buka gitu kan. Itu kan oke. pasti untuk support keuangan kan. Iya, iya, Kayak iya, itu iya. paling yang lebih Oh. berat. Terus kayak masalah kayak gue nih ya, kayak bokap Hmm, gue udah pensiun gitu kan. iya. Terus ya udah uang pensiun segini, sedangkan gue belum punya kerjaan tetap, adik gue juga kerja ya serabutan kayak misalnya adik gue bikin film gitu-gitu kan adalah uangnya tapi walaupun gak banyak gitu kan. Iya, Itu iya. kan istilahnya kayak gimana ya, gue tuh pengen bantu cuman ya gimana gitu kan namanya lagi kayak gini terus bokap gue udah pensiun kayak ya itu sih masalahnya nggak bisa ditebak kan kita juga nggak tahu kayak misalnya kita mikirnya kayak wah banyak nih bokap gue dapat uang pensiunan tapi kan kalau dipakai lama-lama habis. Kebutuhan banyak ya. Ya benar, belum Oke, lagi jadi mau lebaran. aduh, mau lebaran, baju baru kan. Iya sih walaupun nggak tahu ya nih kita lebaran atau enggak. Nggak boleh pulang kampung. Lu pulang kampung nggak ntar? Enggak lah gue mau pulang kemana. Iya, memang rata-rata yang gue temuin dan gue ajak ngobrol gitu ya, rata-rata Hmm, aspek keuangan itu yang memang bikin berat gitu ya. iya Nggak tahu ya kenapa ya, mungkin karena memang uang, meskipun uang bukan segalanya, kita hidup butuh uang kan. betul. Iya kan. Ya Lu, itu dari dulu aspek keuangan itu tidak bisa ditebak karena kan nggak selalu stabil. nah oke. Ya, 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 ya. Dan banyak banget di luar sana yang bunuh diri juga gara-gara aspek keuangan ya. Betul. Eh, kita berdua di sini mungkin eh, punya keterbatasan untuk menyampaikan gimana caranya kita menghadapi keluh kesah kehidupan. Iya, Dan mudah-mudahan yang dengerin podcast ini bisa lebih sedikit disemangatin lah, atau dapat apa ya,
inspirasi sedikit, terutama dari Vini Marcella yang kenapa gue ajak podcast. Beliau udah banyak banget berkecimpung di dunia medan peperangan kehidupan. Wede. Dan gue senang banget punya teman-teman yang kayak gini. Dia nggak pernah gampang menyerah intinya gitu. Dan gue tahu sehebat apapun masalahnya, dia tetap lewatin meskipun sulit untuk dihadapin sendiri. Betul. Karena rata-rata pasangan orang yang belum berpasangan gitu ya, belum menikah gitu, punya masalah, apalagi masalah aspeknya keuangan, itu bener-bener bisa bikin drop, bisa bikin mental illness. Dan Iyalah. mungkin akan berubah ketika dia udah nikah. Nah, makanya pesan gue buat lu, buruan nikah. Lu dulu lah. gue belum mau, sekarang kan masih jadi beban orang tua. Gue nggak mau pindah cuman untuk jadi beban suami. Jadi gue mau bangkit sendiri dulu nih. Gue mau cari duit dulu sendiri. Lu pernah denger gak sih kalau kata orang itu kalau lu masih jadi sama orang tua, lu atau tinggal sama orang tua gitu ya, lu nggak punya dapur sendiri. Ya kan? Nanti kalau lu misalkan tiba-tiba udah nikah, lu terpaksa menyicil dapur lu sendiri loh. Iya, benar. Berarti nggak ada salahnya dong, berarti lu bisa nikah dalam waktu dekat gitu kan? Ya doain aja ya. Anda tahu cerita saya bukan? Saksikan setelah paripara berikut ini. Gue jadiin sinetron nih ya di sinetron Azab. Azab. Yang masuk ke mesin penggiling. Iya, jangan sampai gue masuk ke SCTV. Disebut. Catatan hati seorang Vini. Iya. Teman gue loh yang main Azab itu kacau loh. Widih. Keren. Aduh, Mbak Puput namanya. Oh ya. Terus lo ada pesan-pesan lagi? Hai Mbak Puput. Hai Mbak Puput. So kenal aja. Ya kan yang penting udah tahu namanya Mbak Puput. Iya. Lo ada pesan-pesan lagi gak kira-kira buat teman-teman di luar sana, buat Pak De Bude di luar sana yang lagi ngadepin masalah keuangan juga mungkin? Ya kita semua juga pasti ngadapin karena sekarang ini masa COVID ya. Kita juga nggak tahu harus kayak gimana, dan perusahaan pun juga nggak tahu harus kayak gimana. Banyak perusahaan yang kolaps, banyak perusahaan yang juga lagi ngalamin cash flow-nya terganggu gitu. Dan kita sendiri sebagai pribadi, lu ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang lagi ngadepin keuangan? Dan pasti banyak banget kok. Pesan-pesannya untuk Pak De Bude ya tadi ya sebutannya. Iya, buat Pak De Bude. Nggak apa-apa, jadi kalau gue kan juga main game kan, jadi setiap opening gue gitu pasti gue bilang halo Pak De Bude, gitu aja sih. Oh gitu. Iya. Ya paling pesan-pesannya karena lagi pandemi gini ya kita doanya semoga pandemi cepat kelar biar perekonomian Indonesia itu balik lagi kayak semula. Kita bisa nonton bioskop lagi rame-rame gitu kan. Gak berdua aja? Enggak dong. Terus apa itu namanya? Gue yakin kita bisa. Ingat ya lagunya Tulus, manusia kuat. Itu lagu Gajah kan ya? Bukan Tulus. Kok Gajah sih? Gajah. Tulus punya lagu judulnya Gajah. Iya kan? Lagunya yang Gajah kan? Bukan, judulnya manusia kuat. Lu merusak pesan-pesan gua nih. Udah keren tuh tadi gua. Keren. Ini tapi keren sih. Manusia kuat ya. Iya, pasti kita bisa lah. .com. Kita bisa tulis. Enggak dong, nanti kita ini donasi dong. Oke. Thank you Vini buat sharing-sharingnya. Nggak berasa udah hampir sejam. Sama. Kita next bikin podcast lagi. Kayaknya seru nih. Kita ngobrolin apa nanti next? Oh iya, gue juga mau ngomong nih. Kayak apa? Yang tadi lu bilang kan. Apa sih kalau kata kehidupan ya? Iya. Kayak kemarin baru kejadian tuh yang KRI Nanggala ya? Iya. Sedih banget sih asli. Kayak gue mikir keluarganya mereka tuh gimana ya? Waduh, istrinya, anak-anaknya. Iya.
gue mau kasih pesan buat mereka. Oke, Kalian boleh tuh boleh. pasti kuat. Kalian tuh pasti bisa menghadapi ini, dan semua yang ada di dalam kapal selam apa sih, kapal Nanggala. selam apa sih? Nanggala Nanggala. itu 402 pasti semuanya tuh jadi pahlawan dan mereka udah tenang di sana. Amin, amin, pasti dikasih tempat yang sesuai dan sudah Amin. enak lah di Iya. sama Tuhan gitu kan. Karena tuh itu lagi FYP banget gak sih di TikTok, di Instagram gitu-gitu loh. Kayak sedih banget kayaknya. Pasti. Dan yang gue dengar dari pemerintah juga per orang keluarganya itu dikasih psikiater masing-masing untuk Iya, dikuatin harus sih. Iya, karena sih. itu pasti sedih banget asli. Gue nggak ngebayangin ya. Iyalah banget. Dan gue sampai kepikiran yang dihadapin sama ABK-nya loh di dalam kapal selam itu gimana Iya, coba? gila ya, serem Lu banget. di keadaan di ruangan yang tertutup, lu nggak tahu gimana jalan keluarnya. Lu ada kejadian yang tiba-tiba Lu nggak tahu lu apa nggak itu tahu tiba-tiba. kecelakaan gitu. Kalau kehidupan kan kita masih bisa lolos ya, kita masih Iya, bisa ngadepin. Ini tiba-tiba kematian yang lu hadapin di sebuah ruangan tertutup. Ya kalau kapal terbang hampir sama sih, cuman kan terbang ya. Ini di dalam iya, laut loh. Hampir sama sih sebenarnya. Cuman ini di dalam laut. Kalau di iya mobil, benar. di motor jatuh gitu ya. Ya Gue gimana ya maksudnya? Kalau di sampai darat gue gitu merinding ya. anjir. Iya, di darat, di jatuh dari motor, dari mobil, walaupun mati juga maksudnya meninggal gitu. Kita juga masih bisa lihat lah jasadnya, tapi ini di laut udah gitu kedalaman 800 meter, gila nggak lu? Maksud itu dalam banget loh sumpah. Kayak kita juga nggak tahu di dalam sana ada apa. Lu bisa dimakan sama ikan yang bener-bener gila sih kalau dibayangin ya. Iya, terus kapalnya kenapa-napa, lu di dalam terus lu nggak ngerti harus ngapain. Tuh depresi banget sih asli, sampai di Tapi detik-detik lu kematian lu gitu kan. tapi keren sih, gue salut sama awak kapal yang istilahnya mereka tuh udah menyerahkan hidup dan matinya di situ gitu. Tadi gue kan baru lihat ya di Instagram. Namanya siapa ya, gue lupa. Pokoknya dia tuh bilang kalau kita menyelam itu tandanya kita mati gitu. Anggap aja kita udah mati gitu. Jadi kayak gitu. kalau gue timbul istilahnya kalau gue balik ke darat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti gue udah mati gitu. Sampai mereka punya prinsip kayak gitu ya? Iya, itu dia diwawancara di Trans 7 kalau nggak salah deh. Di Astaga. 2019 kalau nggak salah. Iya, dia ngomong kayak gitu dong. Kayak, ya Allah, lu tuh udah tahu lu mau matinya kapan gitu kan. Keren gak lu? Kok keren sih, bego. Gue deg-degan. Cuman ya gue nggak bisa ngomong apa-apa ya maksudnya. Iya, sama. Anjir. Kayak, wah, tapi gimana Indonesia nih? akhir-akhir ini memang lagi ada banyak masalah nggak sih? Nggak cuma kehidupan kita, ternyata Indonesia juga banyak masalah kan, dari kapal hilang, ya kan? Terus habis itu meledak, apa itu namanya kemarin? Pabrik bukan pabrik, sih? ya pabrik meledak. Iya. Terus gunung meletus. Ya terus sekarang kapal selam tenggelam gitu. Duh, lagi banyak sampai masalah. Kemarin ada ya, gue lihat di Twitter cewek dia tuh nge-tweet kayak gini, kayak laut lu tuh ada dendam apa sih sama gue, kayak kemarin nyokap gue di naik Sriwijaya, dia jatuh dan hilang di laut. Sekarang nyokap gue tenggelam di laut gitu. Jadi kayak kemarin nyokapnya jadi korban Sriwijaya, terus sekarang bokapnya gitu. Seriusan ada kayak gitu? Dia sampai yang, kenapa sih lu sama gue gitu? Seriusan sampai kayak gitu dia? Iya, gue baca di Twitter. Dia ngomong kayak laut tuh punya dendam apa sih sama gue gitu. Bentar deh, kok casan gue nggak masuk ya? Ya mungkin yang wah itu yang pasti sedih banget sih, pasti di luar dari masalah-masalah kita pasti kan punya masalah ya, maksudnya ada aja lah masalah-masalah orang lain. Cuman kalau di posisi gua, masalah dia besar banget sih, lebih besar daripada masalah gua gitu ya. Gila. Iya.
Paling orang kita masalah kesayangan apa dia. sih? Bukan yang ngeremehin ya, bukan Iya banget. ngeremehin masalah orang, maksudnya ya ini lu ditinggal sama kedua orang tua gitu, itu kan udah paling berat istilahnya. Betul, 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 betul. Iya, itu juga biasanya jadi keluh kesah kehidupan juga ketika Iya, lu benar. nggak ada orang tua, nanti lu nikah sama siapa pendampingnya gitu kan? Iya, benar-benar gue sempat mikir gitu lagi. Kayak, Serius kan? Ini nanti salah satu keluh kesah kehidupan loh. kalau gue nikah tapi amit-amit ya bokap gue udah nggak ada, ya Allah gue siapa yang nikahin gitu kan. Udah Iya, gitu gue tinggal cewek sendiri gitu. Ih, nggak mau sih gue. Nauzubillah min dzalik. ya kita terus jagain orang tua kita, pastinya jaga kesehatan mereka. Ya di usia-usia tua tuh pasti jangan jangan makan makanan yang ceroboh sih. Tapi balik lagi ke yang tadi, otomatis itu kan kejadian yang nggak kita duga ya, kecelakaan kan, Ya, benar. pesawat sama kapal tenggelam itu udah wah ngedrop banget sih mentalnya pasti sih gua yakin Banget. sedih banget sih. Susah, pasti bakal susah sih. Walaupun ya tadi gue bilang pasti mereka kuat. Ya gue sih bisa ngomong, tapi kan gue nggak ngerasain kayak mereka gitu kan. Iya, karena tapi pasti ada waktunya untuk balik lagi normal tapi lama sih kayak bisa aja sih. Ya itulah untuk masalah kehidupan banyak banget yang bisa kita bahas di sini. eh Seru banget ya ternyata keluh kesah kehidupan ini kalau Banget, kita obrolin nggak ada habis-habisnya. nggak ada Kayaknya kita habisnya. nanti perlu, Vin, kita ngajak eh, orang lain, teman kita, siapa Iya, yang bisa kita bener. undang. Jadi narasumber kita. Gantian, sekarang kan lu jadi narasumber. Iya, Next nanti kita gue jadi co-host lu ya nanti. kita berdua berduet bersama. Boleh lah. Tapi kayaknya kalau interaksinya langsung lebih seru deh. Boleh, boleh interaksi langsung. Iya sih, Nanti bener-bener. kita coba mungkin entah sama siapa, sama Iya, teman-teman kita yang udah nikah mungkin kalau mereka kan jadi punya masalah kehidupan sendiri ya, yang udah iya, berkeluarga mungkin kayaknya tesnya berbeda bener. ya, rasanya berbeda. Kita perlu invite mereka di podcast kita bersama. Iya. Namanya apa tuh? Tiba-tiba lu podcast kita bersama aja lu. Gak ada PKB. briefing dulu. Ya nanti kita jadi host berdua lah. Kita podcast Oke, bareng-bareng sama iya, mereka buat ngobrolin masalah-masalah kehidupan yang iya. mereka alami kayak gitu sih. Thank you Vini udah Sama-sama. Thank you juga. sharing terus udah nguatin kita semua. Jangan lupa buat selalu bersyukur intinya gitu kan. Buat lu Iya, juga betul. sendiri, buat Betul. teman-teman yang lagi nonton, Pak Bude selalu bersyukur. Intinya bersyukur dengan apapun keadaan kalian itu membuat kalian merasa sedikit nggak terlalu terbebani sama hidup ini. Iya, benar. Meskipun susah. Gue juga Iya sih, ngalamin kayak gitu sih. asli. Bersyukur tuh susah. Nggak susah sih sebenarnya. Elunya aja yang batu gitu. Lu kalau jadi itu kan mungkin kesel kali ya kalau banyak orang. Iya, iya. Lu tuh bisa bersyukur, tapi elunya batu, nggak mau bersyukur. Emang manusia-manusia suwe ini udah dilahirin ke malah Iya, batu itu. bener. Tuhan tuh pasti gitu ya, kayak gue tuh udah kasih semuanya gitu. Elunya Lu aja nggak mau bersyukur. lu tunggu ntar juga Disentil lu kali. sukses, tunggu dulu Iya, sabar gitu kan ada waktunya gitu lu kan. udah nggak mau bersyukur, nggak sabar jadi orang gitu. Lu tinggal tidur nyenyak tunggu besok udah gitu. Iya, nggak mau dengerin kata gua gitu. Oke lah, thank you Vini buat Iya, waktunya. sama-sama. Sampai Ketemu lagi. sampai di episode selanjutnya ya. Oke, Bye bye. jadi kita lanjut nih. Lanjut lah. Bye-bye.